Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik, hari ini pertemuan kita yang pertama dengan Bapak di kelas 12 mata pelajaran PJOK. Sebelum ke materi kita yang pertama, Bapak akan sampaikan materi atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 12 ini. Untuk KD yang pertama yaitu merancang dan mempraktikkan pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola besar. Kemudian KD yang kedua merancang dan mempraktikkan pola penyerangan dan pertahanan permainan bola kecil. Kemudian KD ketiga merancang dan mempraktikkan simulasi perlombaan atletik. KD yang keempat merancang dan mempraktikkan pola penyerangan dan pertahanan olahraga bela diri. Kemudian KD yang kelima merancang dan mempraktikkan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Nah, untuk materi kita yang pertama, kita mulai dengan KD kelima dulu, yaitu merancang dan mempraktikkan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Kita mulai. Untuk materi kita yang pertama, yaitu KD yang kelima, merancang dan mempraktikkan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Sebelum nanti kalian merancang dan mempraktikkan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, berikut Bapak jelaskan dulu tentang komponen kebugaran jasmani. Untuk komponen kebugaran jasmani itu kita bagi dua. Yang pertama, komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kemudian yang kedua, komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan. Jadi itu pengelompokan dari komponen kebugaran jasmani. Untuk komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan terdiri dari daya tahan, kekuatan, kelentukan, dan indeks massa tubuh. Sedangkan komponen kebugaran jasmani yang terkait keterampilan terdiri dari kecepatan, kelincahan, dan power. Sekarang kita mulai membahas komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kalian bisa lihat buku di halaman 91 kalau di buku PJOK, kalau di e-book itu halaman 103. Sebelum membahas komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, kita definisikan dulu apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tentunya, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Atau ya, kalau kita simpulkan, kebugaran jasmani itu kesanggupan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari dalam durasi waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dan ketika tubuh kita sudah lelah, itu recovery-nya lebih cepat. Kalau disimpulkan seperti itu definisi dari kebugaran jasmani. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Ya, yang pertama faktor genetika ya, atau keturunan. Ini biasanya memang bawaan, dilahirkan. Untuk faktor genetika, orang yang genetikanya bagus biasanya kalau dicek lebih banyak mengandung otot merah daripada otot putihnya. Itu memang dilahirkan, biasanya berbentuk bakat ya. Kemudian ada faktor umur juga, itu mempengaruhi kebugaran. Kemudian faktor jenis kelamin, kemudian kegiatan fisik atau latihannya. Jadi kebugaran itu tidak bersifat menetap. Kalau dilatih dia akan meningkat. Kemudian
kebiasaan seperti merokok atau kurang istirahat itu juga dapat mempengaruhi kebugaran. Nah, tadi komponen kebugaran yang pertama yaitu daya tahan. Daya tahan atau endurance ini komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan ya. Daya tahan terbagi dua, ada daya tahan kardiovaskular, kemudian ada daya tahan otot. Untuk daya tahan kardiovaskular yaitu kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Jadi daya tahan kardiovaskular itu kemampuan jantung, paru, dan peredaran darah kita dalam melakukan aktivitas fisik yang durasi waktunya lama tanpa mengalami kelelahan karena kemampuan jantung parunya dia sudah terlatih sehingga dia mampu melakukan aktivitas fisik dengan durasi waktu yang lama, itu daya tahan kardiovaskular. Jadi kerja jantung parunya itu lebih efektif dan efisien dalam memompa darah. Nah, kemudian untuk daya tahan otot yaitu kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Jadi daya tahan otot ini kemampuan otot dengan dalam melakukan gerakan dengan durasi waktu yang lama ya. Nah, latihan-latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru banyak sekali jenisnya. Di antaranya lari jarak jauh yang biasa kalian lakukan, misalnya jogging ya, itu latihan daya tahan ya. Kemudian lari lintas alam atau fartlek, nah, itu ada tanjakan, ada lompat, kemudian ada turunan. Kemudian biasanya kalau lari lintas alam ada bonusnya melihat pemandangan yang cukup bagus ya, pemandangan alam. Kemudian latihan interval atau interval training ya, atau latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama, biasanya lebih dari 6 menit ya. Nanti kita praktikkan interval training ya. Sekarang kita lanjutkan komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Yang kedua yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan ini dapat didefinisikan ya sebagai komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja ya. Misalnya kan mengangkat, menarik, itu strength atau kekuatan ya. Nah, latihan untuk meningkatkan kekuatan ini biasanya dengan latihan beban ya, yang sering kalian lakukan biasanya di tempat fitness ya, di fitness center. Itu latihan kekuatan. Waktu kelas 11, kelas 10 kan sering mempraktikkan itu ya. Atau kalau di tempat fitness itu kan menggunakan beban dari luar ya. Bisa juga menggunakan beban tubuh sendiri. Nanti kita coba dipraktikkan ya di pertemuan kita selanjutnya, latihan kekuatan menggunakan tubuh sendiri, atau bisa disebut juga latihan kalistenik namanya. Nanti kita coba latihan kekuatan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh latihan kekuatan di fitness center. Nah, selanjutnya komponen kebugaran jasmani masih terkait kesehatan, yaitu kelentukan atau flexibility. Kelentukan
dapat didefinisikan sama dengan keleluasaan atau kemudahan gerak, ya, terutama pada otot-otot persendian, atau ini berhubungan dengan ruang gerak sendi. Semakin luas ruang gerak sendinya, artinya kelentukan seseorang tersebut itu semakin baik. Latihan-latihan kelentukan itu sering kalian lakukan sebetulnya. Sering kalian lakukan berbentuk peregangan. Nah, kalau kalian akan memulai latihan olahraga, biasanya dilakukan peregangan terlebih dahulu. Nah, itu latihan merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan kelentukan. Tentunya supaya hasilnya bagus, latihan kelentukan atau stretching, peregangan, lakukan atau regangkan tubuhnya semaksimal mungkin, ya, supaya nanti ada peningkatan kelentukan. Ini contohnya yang sering kalian lakukan, dapat berbentuk latihan peregangan statis atau dinamis, ya. Ini latihan kelentukan. Kemudian indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau komposisi tubuh yaitu keadaan yang menggambarkan perbandingan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif, ya, terutama otot, dibandingkan dengan bagian yang kurang aktif, terutama lemak. Jadi kurang lebih indeks massa tubuh ini nanti akan menggambarkan fisik dari tubuh kalian, apakah termasuk kategori kurus, sedang, atau gemuk mungkin, ya. Nanti kita hitung sama-sama komposisi tubuh kalian. Tuh. Jadi Bapak ingatkan lagi, untuk komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan ada 4, ya. Yang pertama daya tahan, yang kedua kelentukan, yang ketiga kekuatan, yang keempat indeks massa tubuh. Sekarang kita akan lanjutkan komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan. Ada 3 komponen, ya. Yang pertama kecepatan atau speed, kemudian kelincahan atau agility, kemudian power. Yang pertama kecepatan. Kecepatan dapat diartikan kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menjawab rangsang dalam waktu secepat atau sesingkat mungkin. Atau bisa kita definisikan juga kemampuan tubuh kita dapat berpindah tempat dalam waktu sesingkat mungkin. Itu kecepatan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara meningkatkan kecepatan atau bagaimana latihan kecepatan. Latihan kecepatan prinsip-prinsipnya dilakukan dengan intensitas latihan yang tinggi, ya. Durasi waktunya sesingkat-singkat mungkin. Dan kalau latihan kecepatan itu jarak tempuhnya pendek, hanya beberapa meter saja. Misalnya hanya 20 meter, 30 meter, ya. Jadi bukan dalam jarak tempuh misalnya lebih dari 100 meter, itu sudah bukan latihan kecepatan lagi, ya. Tapi latihan daya tahan. Nah, waktu tempuhnya singkat. Nah, waktu recovery-nya di setiap interval itu dikasih waktu secukupnya. Jadi kalau belum siap ya jangan dulu dilanjutkan latihan intervalnya. Kemudian bentuk aktivitasnya biasanya bersifat eksplosif, ya, atau gerak cepat. Selanjutnya, nah ini bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan. Bentuk-bentuk latihannya, misalnya dengan lari cepat sprint, jaraknya hanya 40 atau 60 meter. Itu contoh latihannya. Kemudian lari dengan mengubah-ubah kecepatan, mulai dari misalnya 10 meter lambat, 10 meter lagi lebih cepat, 10 meter lagi lebih cepat lagi, ya. Itu latihan kecepatan atau latihan akselerasi namanya itu, ya. 10 meter cepat, tambah cepat, tambah cepat. Itu latihan akselerasi untuk melatih kecepatan.
Kemudian bisa dengan lari naik bukit ya, atau uphill, tanjakan sprint itu untuk melatih kecepatan. Atau kalau di rumah kalian ada tangga, itu juga untuk melatih kecepatan. Jadi naik tangga tapi sprint, bukan jogging ya. Lakukan naik tangga dengan cepat. Nanti kembalinya atau turunnya relax saja untuk recovery, istirahat. Kemudian lakukan beberapa kali. Intervalnya atau recovery-nya kasih waktu secukupnya untuk istirahat. Kalau belum siap ya jangan dulu lakukan, istirahat saja dulu. Kalau sudah siap baru diulangi. Kemudian lari menuruni bukit atau downhill, ini juga bisa melatih kecepatan. Nah, tadi Bapak jelaskan lari menaiki tangga gedung ya, itu sama dengan uphill kalau di alam terbuka. Nanti kalian praktikkan di rumah ya, latihan kecepatan. Sekarang kita lanjut untuk komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, yaitu kelincahan. Kelincahan yaitu kemampuan seseorang untuk merubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi ya. Jadi kelincahan itu kemampuan tubuh kita dalam melakukan perubahan arah dengan cepat tentunya, tanpa kehilangan keseimbangan ya. Itu kelincahan atau agility. Bentuk-bentuk latihannya, bentuk latihan kelincahan atau agility, kalian pasti pernah melakukan salteran ya, itu latihan agility atau kelincahan. Salteran, zigzag run, ya, boomerang run, gitu. Nanti kita praktikan ya, kalian di rumah. Selanjutnya power atau daya ledak otot atau power. Kalian sering keliru mendefinisikan power, bahwa power itu sama dengan kekuatan. Tidak, bukan ya. Kalau kekuatan itu kan tadi kemampuan otot dalam untuk menerima beban, rangsangan beban ya. Kalau power atau daya ledak yaitu suatu kemampuan untuk mengatasi suatu hambatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi ya. Jadi power ini, daya ledak ini kombinasi dari kekuatan dan kecepatan, itu power ya. Berbeda dengan kekuatan ya. Nah, latihannya tentunya kombinasi antara kekuatan dan kecepatan. Jadi bisa dibangun dengan latihan kekuatan juga. Tetapi cara melakukan latihannya dengan kecepatan. Contoh misalnya latihan beban, bench press ya. Kalau latihan kekuatan itu biasanya pelan dan bebannya biasanya berat ya. Tapi kalau untuk latihan power bebannya ringan dan kuantitas atau repetisinya banyak ya, itu latihan power. Nah, itu sementara materi kita hari ini tentang komponen kebugaran jasmani ya. Jadi ada dua komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, kemudian komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan. Komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan terdiri dari yang pertama daya tahan, kemudian kekuatan, kelentukan, dan indeks massa tubuh ya. Kemudian komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan terdiri dari kecepatan, kelincahan, dan power ya. Nah, sementara seperti itu, minggu depan kita sambung lagi untuk mengevaluasi dari setiap komponen-komponen kebugaran jasmani tersebut. Jadi minggu depan kalian mempraktikkan mengukur komponen-komponen kebugaran jasmani kalian ya. Untuk sekarang cukup demikian. Jangan lupa untuk absen kalian isi Google Form-nya. Di sana ada lembar evaluasinya juga. Itu
bukti kehadiran kalian pada pertemuan kita saat ini. Cukup mungkin ya, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di Google Classroom. Nanti insya Allah Bapak akan respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.